Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat siang, adik-adik semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk materi les hari ini, insya Allah ini request dari salah satu teman kalian, yaitu materi tentang SPLKDV, ya, tentang sistem persamaan linier kuadrat dua variabel. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba menjelaskan tentang SPLKDV. Nah, ini agak panjang ya singkatannya. Biasanya kita PLSV tuh dari SMP pertama ya, persamaan linear satu variabel. Lalu ada SPLV, SPLSV, sistem persamaan linear satu variabel. Lalu naik lagi di SMA ada SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Lalu ada SPLTV, sistem persamaan linear tiga variabel. Dan sekarang nih kemarin ada yang request tentang SPLK. Nah, ada tambahan nih, SPLK DV. Itu sistem persamaan linear kuadrat. Jadi ini bedanya ya. Bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya kakak sebutkan tadi. Di sini persamaannya tidak hanya linier, tapi ini ada K-nya tuh. Ada kuadrat. Nih. Sedikit mengingat kembali, mengulang ya. Kalau linear itu kalau digambar bentuknya garis ya, grafik. Kalau yang kuadrat ini nanti bentuknya grafiknya itu parabola. Jadi persamaannya persamaan kuadrat. Nanti kita lihat ya bentuk umumnya seperti apa. Nah, seperti biasa setiap materi kalau ada rumus umumnya atau bentuk umumnya, nah nanti apa namanya kakak perlihatkan. Kita lihat, namanya dia sistem, otomatis nanti persamaannya itu lebih dari satu ya, lebih dari satu persamaan. Sistem persamaan linier. Nah, ini persamaan, jadi di sini otomatis sama dengan ya, kan ada persamaan, ada pertidaksamaan. Linier kuadrat dua variabel. Linier. Nah, ini bentuk umum persamaan linier yang tadi kakak bilang grafiknya itu bentuknya garis. Dia linier karena pangkat tertingginya itu pangkat 1 dan di sini tidak ada perkalian antar apa namanya? Perkalian antar variabel. Jadi kalau ini X ya X saja, tidak ada XY, tidak ada XYZ gitu. Jadi cuma AX plus B. Ini bentuk umumnya. Itu ya. Ini pangkatnya tertinggi itu 1. Yang kedua ada linear, ini yang membedakan dengan SPLDV ya. Kalau SPLDV semuanya itu persamaannya bentuknya itu linear. Nah, sekarang ada bentuk kuadrat di sini ya. Bentuk kuadrat yang agak berbeda dengan SPLDV. Jadi di sini ada persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ini kakak tuliskan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Jadi di sini ada pangkat 2 ya, karena kuadrat nih ya. Nah,
Di sini dv2 variabel, ada variabel y dan ada variabel x. Paham ya? Ini SPLKDV itu apa? Bentuk umumnya seperti apa? Nah, di sini dengan A, B, P, Q, dan R itu adalah bilangan real. Gitu ya, ini bentuk umumnya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, seperti sistem persamaan yang lainnya, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikannya atau mencari yang namanya himpunan penyelesaian. Nah, di sini ada 4 langkah ini untuk menyelesaikan SPLK-DV. Yang pertama yaitu, kan tadi ada 2 persamaan nih, persamaan yang linier, ini yang linier, dan satunya ada persamaan yang kuadrat. Langkah pertama untuk menyelesaikannya itu, kita substitusikan Y sama dengan AX plus B, persamaan yang linier ini, ke dalam persamaan kuadrat. Jadi, tadi persamaan liniernya kan Y sama dengan AX ditambah B. Lalu persamaan kuadratnya itu kan Y sama dengan apa? PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ini kita substitusikan ke sini yang persamaan linier. Ini kita substitusikan. Jadi, Y-nya kakak ganti dengan A, X ditambah B itu sama dengan ini. PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ini kalau nanti kita mengerjakan ke latihan soal, nanti kan ada A, B, P, Q, dan R-nya itu ada angkanya. Nanti kita bisa kerjakan. Sehingga di sini diperoleh ada yang namanya persamaan kuadrat. Dalam X semua nih. Ini kan dalam X semua variabelnya. Nah, setelah ketemu persamaan kuadratnya yang dalam variabel X, kita tentukan langkah yang kedua. Menentukan apa? Yaitu kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang terbentuk pada poin pertama. Jadi kan ini dari persamaan kuadrat ini nanti kita tentukan akar-akarnya. Itu ya, akar-akarnya. Ini nanti kita peroleh karena persamaan kuadrat ini kan pangkat 2. Jadi nanti akar-akarnya itu ada 2. Kakak bisa tuliskan akar yang pertama X1, lalu akar yang kedua X2. Seperti ini. Nah, selanjutnya dari poin yang kedua bisa kita substitusikan X1 dan X2 ke persamaan linearnya. Jadi nanti kita peroleh Y1 dan Y2. Jadi kita substitusikan nih, Y1-nya itu kita masukkan A, X1 ditambah B. Nanti ini ketemu nilainya. Lalu Y yang kedua kita substitusikan A, X yang kedua, akar yang kedua ditambah B. Ini nanti kita peroleh Y2. Gitu ya. Ini kita substitusi nih. Dari sini kita substitusi. Nah, setelah kita substitusi kita peroleh Y1, Y2, langkah terakhir kita peroleh pasangan dari himpunan penyelesaian, yaitu ada X1, Y1, lalu ada X2, Y2. Kita lanjutkan. Nah, untuk himpunan penyelesaian sendiri di sini kan berhubungan dengan 2 grafik ya. Grafik linear itu yang persamaan garis lurus, bentuknya garis lurus. Lalu kalau kuadrat itu bentuk grafiknya adalah parabola. Nah, itu ada hubungannya 2 grafik. Apakah
yang garis dan parabola itu berpotongan atau bersinggungan di satu titik saja atau mungkin tidak berpotongan sama sekali. Nah, itu bisa kita cek. Kakak ya lanjutkan untuk semua kemungkinan dari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Di sini yang pertama nih, kita bisa cari dari nilai diskriminannya. Jadi tadi di bagian ini kan kita sudah dapat persamaan kuadrat nih. Nah, itu nanti kita cek nilai diskriminannya. Jadi kalau ini kakak punya persamaan kuadrat, ini misalnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, berarti ini nilai diskriminannya apa? B kuadrat dikurangi 4AC, gitu ya. Nah, kita bisa cek nilai diskriminan ini untuk menentukan posisi grafik dari garis dan parabola. Jadi yang pertama nih, kalau nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0, berarti garis dan grafik parabolanya itu berpotongan pada dua titik. Itu titik himpunan penyelesaiannya, ada dua titik nih. Lalu selanjutnya kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti garis dan grafik parabolanya itu bersinggungan di satu titik, titik himpunan penyelesaian. Jadi kemungkinan akar-akarnya itu kembar. Jadi nanti diperoleh himpunan penyelesaiannya satu titik saja. Artinya berarti kalau dari segi gambar garis dan grafik parabolanya itu bersinggungan di satu titik. Lalu yang ketiga itu kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, ini artinya garis dan grafik parabolanya itu tidak berpotongan. Tidak berpotongan itu gimana? Artinya tidak ada himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan linear kuadrat dua variabel yang diberikan. Gitu ya. Alhamdulillah ya untuk kelas ini. Ini sudah lumayan banyak yang join. Alhamdulillah kakak ucapkan terima kasih ya buat adik-adik semua. Semoga bisa sedikit memberikan manfaat ya buat adik-adik semua. Semoga yang kakak jelaskan juga bisa diterima sama adik-adik semua, bisa bermanfaat juga. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.